Assalamualaikum Bunda. Selamat datang di kelas online Ibu Hamil. Materi 1. Apa itu kehamilan? Kehamilan merupakan tertanamnya hasil pertemuan sel telur dan sel sperma di dalam rahim. Janin akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim dengan aman dan nyaman. Kehamilan terjadi selama 280 hari atau 40 minggu, dihitung dari HPHT atau hari pertama haid terakhir. Selanjutnya ada frekuensi periksa hamil. Kira-kira dalam kehamilan kita harus periksa berapa kali ya Bun? Iya betul, 6 kali. Yakni di trimester 1 1 kali, trimester 2 2 kali, dan 3 kali di trimester 3. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan ini dilakukan oleh dokter ataupun bidan ya Bun. Selanjutnya yakni pelayanan kehamilan. Ada 10 standar yang berhak didapatkan oleh ibu hamil ketika periksa kehamilan. Yang pertama, ukur tinggi badan. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mengetahui tinggi badan dan berfungsi pula untuk mengetahui indeks massa tubuh atau IMT. Yang kedua, timbang berat badan. Hal ini berfungsi untuk mengetahui penambahan berat badan yang berpengaruh terhadap perkembangan janin. Jika ditemukan penambahan berat badan yang berlebihan atau secara drastis, segera konsultasikan kepada dokter atau bidan ya Bunda. Yang ketiga, ukur tekanan darah. Hal ini untuk mengetahui tekanan darah Bunda apakah terjadi hipertensi ataupun hipotensi. Pemeriksaan selanjutnya yakni ukur lila atau lingkar lengan atas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui status gizi ibu. Selanjutnya ada ukur TFU atau tinggi fundus uteri untuk mengetahui besar janin atau bayinya, dan tentukan presentasi dan detak jantung janin. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui letak posisi janin dan juga kesejahteraan janin. Asuhan selanjutnya yakni pemberian imunisasi tetanus toksoid. Hal ini diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus. Yang selanjutnya yakni pemberian dan konsumsi tablet FE. Hal ini untuk mencegah terjadinya anemia. Pada ibu hamil, minimal mendapatkan 90 tablet FE selama kehamilan. Pemeriksaan yang selanjutnya yakni cek laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini terdiri dari pemeriksaan urin dan pemeriksaan darah. Selanjutnya yakni ada konseling dan juga tata laksana. Itulah 10 standar yang berhak didapatkan oleh ibu hamil ketika melakukan pemeriksaan kehamilan. Selanjutnya yakni perubahan fisik ibu hamil. Perubahan yang pertama yakni perubahan payudara. Payudara akan membesar dan menegang dan akan terjadi perubahan warna di area puting. Perubahan yang kedua yakni perubahan berat badan. Karena adanya perubahan pada ibu seperti rahim membesar, payudara membesar, dan lain-lain, hal ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan. Namun, berat badan yang masih dalam batas normal. Perubahan yang ketiga yakni perubahan kulit dan hormon. Akan terjadi perubahan pada kulit seperti munculnya garis dari pusar ke atas kelamin, berubahnya warna pada kulit payudara, dan lain sebagainya. Serta terjadi perubahan hormon yang diakibatkan oleh proses kehamilan. Perawatan sehari-hari ibu hamil. Yang pertama yakni makan makanan bergizi dan seimbang. Ibu hamil dianjurkan untuk tetap makan makanan yang bergizi dan seimbang, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan baik ibu ataupun bayinya. Yang kedua yakni menjaga kebersihan diri. Ibu hamil dianjurkan untuk tetap melakukan mandi dan mengganti pakaian dalam setiap hari. Yang ketiga yakni istirahat dengan cukup. Ibu hamil dianjurkan untuk tidur malam kurang lebih sekitar 7-8 jam dan diusahakan tidur siang sekitar 1-2 jam. Yang keempat yakni stimulasi janin bersama suami. Ibu dan suami dapat melakukan stimulasi kepada janin dengan cara seperti mengajak berbicara kepada bayi dan lain sebagainya. Yang kelima yakni hubungan seksual atau hubungan suami istri. Dalam kehamilan, hubungan seksual diperbolehkan untuk dilakukan dengan syarat kehamilan dalam keadaan sehat. Hal-hal yang harus dihindari oleh ibu hamil. Yang pertama yakni kerja berat, yang kedua tidur terlentang lebih dari 10 menit pada masa hamil tua untuk menghindari kekurangan oksigen pada janin. Yang ketiga, ibu hamil minum obat tanpa resep dokter. Yang keempat, stres berlebihan, dan yang terakhir yakni minum minuman bersoda, beralkohol, dan jamu. Tanyakan kepada bidan atau dokter untuk penjelasan lebih lanjut terkait kehamilan ya ibu-ibu.
Tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil. Yang pertama, muntah terus-menerus dan tidak mau makan. Yang kedua, demam tinggi. Yang ketiga, bengkak pada kaki, tangan, wajah, dan atau sakit kepala yang disertai kejang. Kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya. Terjadi perdarahan pada hamil muda ataupun hamil tua. Dan yang terakhir, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Jika ditemukan salah satu atau lebih dari gejala tersebut, ibu hamil harus segera dibawa ke puskesmas, rumah sakit, ataupun bidan dan dokter. Selanjutnya, jika ditemukan yang pertama terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan, atau gatal-gatal di daerah kemaluan, yang kedua sulit tidur dan cemas berlebihan, yang ketiga jantung berdebar-debar dan atau nyeri di dada, yang keempat diare berulang, yang kelima batuk lama lebih dari 2 minggu, dan yang terakhir demam, menggigil, dan berkeringat. Bila ibu masih ada di daerah endemis malaria, menunjukkan adanya gejala penyakit malaria. Selanjutnya, persiapan persalinan ibu hamil. Yang pertama yakni tanyakan kepada bidan mengenai HPL atau hari perkiraan lahir. Yang kedua, siapkan tabungan dan jaminan kesehatan untuk rencana persalinan. Yang ketiga, rencanakan penolong persalinan akan ditolong oleh siapa. Dan yang keempat yakni siapkan pendonor darah. Selanjutnya, siapkan transportasi, siapkan berkas dan perlengkapan baik untuk ibu ataupun bayi, pemasangan stiker P4K, dan rencanakan KB atau keluarga berencana. Materi 1 selesai. Terima kasih.